Puasa adalah proses pengeluaran racun, detox. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tat. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Ramadan itu puasa. Puasa itu sebenarnya ada banyak hal ya. Paling tidak kita mengenal ada 3 untuk kesehatan. Dan seharusnya kita bangga puasa, fasting. Dan itu sudah menjadi rekomendasi medis. Di Eropa, di Amerika, pasien-pasien sakit berat itu akhirnya direkomendasikan untuk melakukan terapi puasa. Jadi fasting itu sudah very important recommendation for medical treatment. Seperti itu. Itu di Amerika sama di Eropa sudah seperti itu. Nah, ada yang namanya intermittent fasting, kemudian ada yang namanya water fasting, kemudian ada yang namanya dry fasting. Pertama, intermittent fasting. Jadi istilahnya puasa itu adalah untuk detoxification. Jadi toxic itu racun, itu mengeluarkan racun. Tapi sebenarnya kalau tradisinya itu kalau mobil itu kan ada ganti oli gitu ya, tidak gitu ya. Kemudian kalau berat mobil itu turun mesin. Nah, manusia itu juga ada maintenance-nya. Tiap bulan ada yang istilahnya medical check up. Tapi kemudian kalau tiap tahun, nah check up-nya itu dikontrol dengan puasa gitu. Nah, kemudian yang namanya intermittent fasting, jadi yang paling bagus itu memang makan terakhir itu jam 8. Kemudian kita tidak makan apapun tapi minum boleh ya. Sampai luhur. Jadi isya selesai jam 8 makan besar boleh, karbohidratnya rendah. Kemudian puasa karbohidrat sampai luhur. Gitu ya. Sampai luhur. Tapi kalau anak-anak itu masih boleh sarapan, tapi orang dewasa yang merasa mempunyai masalah kesehatan melakukan intermittent fasting. Jadi luhur itu baru buka istilahnya, makan, boleh makan, tapi minum boleh roti ya. Terus kemudian kalau merasa sakitnya berat, itu puasanya intermittent fasting itu jangan jam 12, asar jam 3 gitu ya. Merasa sakitnya berat lagi, sakit berat itu diabetes, kanker, gitu ya, darah tinggi, gitu ya, sampai maghrib. Nah, jadi jendela puasanya itu kan 22 jam, makannya itu 2 jam, maghrib sampai jam 8 itu makan. Itu yang namanya intermittent fasting. Kemudian ada yang namanya water fasting. Nah, water fasting itu kalau orang sakit masuk rumah sakit biasanya diinfus. Diinfus itu air yang masuk, air, garam dan lain-lainnya yang masuk. Kemudian makannya dijaga selama 3 hari. Itu yang namanya boleh minum apapun, tapi minumnya harus lewat jarum kan gitu ya. Terus kemudian karbohidrat rendah, sehingga detoxnya itu kan seperti seolah-olah kan terkapar gitu ya, panas badan. Itu sebenarnya proses detox gitu ya, detoxification, mengeluarkan racun. Nah, kalau ke rumah sakit pakai jarum bayar lagi. Kita bisa melakukan water fasting itu di rumah kapanpun, tapi dengan sadar ya. Ya, sepertinya kok saya agak nggak enak nih ya. 3 hari saya water fasting minum. Kemudian kita menjaga makanan berat enggak, karbohidrat rendah yang kita ambil. Godaannya ada terus.
pasti ada ya godaannya ya. Godaannya itu pasti ada. Di rumah kan nggak ada dokter, nggak ada perawat. Kadang-kadang cheating kan, nyuri apa? Nyuri menu, nah gitu. Nah itu gagal. Nah sama juga kalau ke rumah sakit, kemudian di apa namanya diinfus, minta yang besuk bawa bakso, itu juga sama aja bohong. Nah, water fastingnya gagal kan gitu. Nah tadi intermittent fasting, kemudian water fasting, yang terakhir adalah dry fasting. Dry fasting itu Ramadan. Nah, gimana Tat? Kenapa manusia diajarkan Ramadan, puasa? Silakan. Nah, begini Pak ya. Kalau kita lihat di dalam kajian-kajian agama, Ya. sebetulnya Nabi sudah sejak dahulu kala, ya mungkin 14 abad yang lalu, Ya. Nabi pernah menyampaikan, kata beliau, sumu tasihu, kata Nabi, Ya. berpuasalah kalian, pasti kalian sehat ya. Wah, Bukan. ya, Jadi ya, dari ya. puasa itu akan jadi sehat. Nah, cuman mungkin menerjemahkannya kita tuh gimana gitu ya. Ya mungkin salah satunya yang tadi Bapak sampaikan. Jadi isyaratnya tuh Nabi udah ada ya, bahwa dengan berpuasa kita akan sehat, kata Ya, Nabi. ya. Cuman ya kalau puasanya kayak kita gitu sekarang ya, kan Ya. lebih cenderung, maaf aja Pak ya, kadang kita mau pas buka tuh balas dendam Pak ya. Ya, Nah, tak. makanya di saat proses puasanya detoksifikasinya bagus, tapi di saat buka puasa makannya tidak bisa dikontrol. Jadi apapun akhirnya- ada di meja. Betul. Jadi akhirnya bukan sehat yang muncul, malah penyakit yang datang gitu. Nah itu kurang lebihnya seperti Ya, itu ya, Pak. ya. Tidak salah Nabi mengatakan sumutasiu. Padahal yang seperti yang pernah saya baca dari beberapa risalah atau tulisan gitu Pak ya. Nabi SAW di saat beliau berbuka itu memakai air yang namanya rendaman kurma atau Pak ya, Ya. 3 biji. Jadi siang-siang Nabi merendam kurma dengan air panas, kemudian ditutup, dan ketika berbuka beliau minum itu, sakelean kurmanya di apa namanya Pak, dimut, dan itu bisa namanya apa, mengembalikan lagi gula darah yang sempat turun, kemudian akan jadi normal lagi. Dan beliau tidak langsung makan berat Pak. Ya. Makannya ya mungkin ketika udah perutnya udah agak tenang, baru beberapa saat baru beliau makan. Cuman makannya nggak berlebihan seperti yang kita tahu. Ya. Rasulullah berhenti makan sebelum kenyang, ya. Ya, ya. Dan beliau tidurnya selalu disiplin. Ya di beberapa hadis dijelaskan Rasulullah itu orang yang sangat mudah sekali tidur dan sangat mudah sekali bangun gitu. Ya, ya. Mungkin yang seperti Bapak sampaikan, tidurnya tuh di bawah jam 10 dan bangunnya tuh sekitar jam 2 atau jam 3 Ya, gitu. ya. Makanya sehat beliau. Oke, saya kira itu pengantar mengapa ada intermittent fasting, ada water fasting, ada dry fasting, itu Ramadan. Dan kemudian puasa itu menjadi rekomendasi kesehatan, medical treatment ya, Ya. tidak hanya rekomendasi tapi perlakuan kesehatan di rumah sakit di Amerika atau di Eropa. Kita yang memiliki ajaran Ramadan, why not kita menjadi hebat di puasa. Nah kemudian yaitu tadi jangan sampai makan sehari 3 kali, kemudian dengan puasa itu 2 kali, tapi budgetnya 5 kali, ya itu salah itu ya. Saya kira itu pengantar Ramadan. Kita ingin memasuki Ramadan 1443 Hijriah, Masehinya itu 2022 Masehi. Kita memasuki Ramadan dengan niat yang baik, dan hasilnya itu ya, maintenance ya, mobilnya itu bisa di tune up gitu. Jangan sampai sehabis Ramadan malah masuk rumah sakit kan gitu. Harusnya sehat, ya. harusnya gitu, tapi ternyata enggak kan gitu. Iya. Saya kira itu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi